Efesus 4 ayat 1-6, mari kita membacanya bersama-sama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara-saudara, Paulus menulis bagian ini untuk hidup kekristenan secara praktis. Kalau Bapak Ibu menyadari, ini kok agak lain dengan bagian sebelumnya. 3 pasal. Itu sangat bersifat doktrinal. Tiba-tiba sekarang itu, sebab itu aku menasehatkan kamu. Itu apa yang ingin disiratkan oleh firman Tuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan itu memberitahu kita bukan artinya doktrin tidak penting. Karena Paulus sudah menguraikan dengan panjang lebar 3 pasal pertama. Itu yang menjadi dasarnya daripada hidup Kristen. Doktrin. Dia sudah panjang lebar di dalam 3 pasal membahas soal doktrin ini. Sekarang saatnya untuk dia bicara apa implikasinya di dalam hidup praktis. Jadi firman Tuhan itu balance, saudara-saudara, seimbang. 3 pasal membicarakan doktrin, sekarang saatnya praktisnya. Paulus menuliskan kata awalnya, sebab itulah. Kenapa sebab itu, saudara? Sebab itu setelah doktrin kamu pelajari, maka Paulus menasihatkan kita. Kamu yang sudah belajar doktrin, sekarang saya menasehatkan kamu untuk melakukannya. Kita bisa punya godaan, saudara-saudara, untuk terus-menerus menikmati doktrin. Saya mengerti sekali, saudara-saudara. Tetapi Paulus di sini kata awalnya jelas, sebab itu. Jadi jangan berhenti di dalam menikmati doktrin-doktrin itu. Itu memang luar biasa. Tidak bisa kita selami, saudara-saudara, kekayaan daripada Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, jangan terus kamu diam menikmati keadaanmu itu. Aku menasehatkan kamu, kamu harus kembali mengaplikasikan apa yang kamu ngerti. Kita harus mengerti seluruh prinsip-prinsip kitab suci. Dari doktrin dan prakteknya. Dua-duanya harus seimbang. Jikalau pengertian kita banyak, saudara, tapi tidak dijalankan, tidak ada gunanya. Seperti laut mati. Itu sebab, saudara-saudara, di dalam kita membaca kitab suci, kita harus baca secara keseluruhan. Kita tidak bisa membaca hanya sebagian, karena bagian kitab suci ini terbagi 2, saudara. Ada doktrinal, ada praktikal. Jadi harus seimbang dua-duanya. Itu sebabnya saudara harus membaca Kejadian sampai Wahyu itu. Kenapa? Supaya kita menjadi orang yang seimbang. Doktrin ngerti, kelakuan sesuai doktrin. Itu sebabnya kita selalu, saudara-saudara, dinasihatkan membaca itu keseluruhan kitab suci. Jangan hanya sebagian, bagian yang kita suka itu terus diulang-ulang. Bagian yang kita pilih itu saja terus, bagian itu. Lalu ayatnya kita tempelkan di dinding. Atau menjadi penyekat di buku. Itu tidak tentu membawa kebaikan, saudara-saudara. Karena hidupnya jadi fokus saja terus kepada itu. Bukan tidak boleh, saudara-saudara. Tetapi tidak cukup. Harus ada ayat lain yang mengimbangi. Sehingga menjadi balance keseluruhannya. Seluruh prinsip kitab suci itu kita mengerti di dalam satu keseimbangan. Itu sebab baca seluruh kitab suci.
itu isinya doktrin dan praktek. Dua-duanya, saudara-saudara. Paulus memulai dengan doktrin 3 pasal. Dan kita sudah uraikan itu. Lalu bagian ini dia berkata, sebab itu kamu yang sudah ngerti, kamu yang sudah baca dan mempelajari doktrin, pengajaran seluruh di awal bagian itu. Itu sebabnya setelah kamu ngerti harus dipraktekkan. Mari kita melihat 3 hal, saudara-saudara. Apa yang harus dipraktekkan itu? Dia suruh kita tuh ngapain? Paulus ini. Setelah kamu ngerti doktrin, apa yang harus kita kerjakan? Ada 3, saudara. Pertama, hidupmu harus berpadanan dengan Injil. Itu di ayat 1. Aku menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, ini penting sekali, saudara-saudara. Paulus menasihatkan kita semua. Pertama, dia mengingatkan kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil. Saudara harus ingat panggilan. Jangan kabur. Di dalam hidup banyak masalah akan menggeser kita, saudara-saudara. Ingat panggilan. Balik kembali kepada fokus. Aku sudah dipanggil oleh Tuhan. Pertama, menjadi orang percaya. Menjadi orang kudus. Itu yang pertama. Kedua, dipanggil untuk hidup memuliakan Dia. Di dalam dunia ini. Saudara-saudara, panggilan. Jikalau kita sudah capek, sudah kecewa, ingat panggilan. Itu memberimu kekuatan untuk terus berjalan mengikut Tuhan. Paulus berkata, kamu ingat bagaimana Allah sudah memilih kamu? Ini sudah kita bahas minggu-minggu yang lalu semua. Allah sudah memilih kamu sebelum dunia dijadikan. Kamu sudah diadopsi, dipredestinasi. Ini semua kamu sudah ngerti. Kamu sudah dipanggil oleh Tuhan. Allah sudah memilih kamu sebelum dunia ini ada. Kristus sudah mati bagimu. Darahnya dialirkan di atas kayu salib. Kamu sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kalau kamu sadar anugerah dan cinta Tuhan, kamu harus hidup berdasarkan anugerah itu. Pasal 2 ayat 4, saudara-saudara. Allah kita kaya dengan anugerah dan kasih-Nya yang besar. Yang sudah dilimpahkan kepada kita. Itu panggilan itu berdasarkan cinta kasih Tuhan. Jadi Paulus berkata, kalau kamu tahu Tuhan sudah begitu mencintaimu, hidupmu harus berpadanan dengan panggilan itu. Ini bicara hidup praktis sehari-hari kepada jemaat Efesus. Bahwa doktrin tidak bisa lepas dari praktek. Paulus terbiasa, saudara, dengan cara penulisan doktrinal dulu, lalu diikuti dengan praktikal. Itu memang teknik dia menulis. Bagian Efesus ini kita sudah bicara dari pasal 1 sampai 3. Semuanya kental dengan doktrin pengajaran. Kita diberitahu tentang rencana kekal Allah di dalam sejarah. Melalui Yesus Kristus yang mati bagi orang berdosa dan dibangkitkan dari kematian. Allah menciptakan sesuatu menjadi baru bagi umatnya. Dimulai dari predestinasi. Pemilihan, adopsi, penebusan, karya Roh Kudus yang memberikan lahir baru, yang mempersatukan kita menjadi satu tubuh, baik Yahudi dan bukan Yahudi, boleh menjadi anggota tubuh Kristus sebagai gereja. Itu semua sudah kita bahas satu persatu. Dan Paulus mengakhiri pasal 3 dengan pujian kepada Allah, doksologi. Setelah mengenal doktrin, pujilah Allah itu. Yang kamu kenal itu. Itu jangan lupa, saudara-saudara, urutannya ini. Karena Roh Kudus yang mengilhamkan kepada Paulus untuk menuliskan firman itu kepada kita. Itu menjadi pola hidup kita. Setelah kita belajar firman, ikut speak, ikut seminar, segala sesuatu. Oh, the glory to God. Kembali semua pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Dan tidak berhenti di situ, saudara-saudara. Praktekan. Selalu begitu. Tidak boleh hanya berhenti menikmati pengetahuan. Pujilah Tuhan yang sudah memberikan kita otak, rasio untuk bisa mengerti. Kemudian praktekan.
Jadi dari apa yang sudah Allah kerjakan bagi kita, dan sekarang di sini apa yang harus kita kerjakan bagi Allah. Seimbang. Paulus berkata, kamu sudah tahu sekarang apa yang Allah sudah kerjakan bagi kamu. Dipilih, dianugerahi darah Kristus yang menyucikan kamu. Dijadikan anggota gerejanya. Kamu sudah dianugerahi begitu besar. Sekarang apa yang harus kita kerjakan bagi Allah yang begitu mengasihimu itu. Paulus berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu supaya hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Maksudnya doktrin yang sudah kamu terima harus engkau lakukan dalam hidupmu sehari-hari. Yaitu bahwa hidupmu harus berpadanan dengan panggilan Injil yang sudah kamu terima. Berpadanan. Layak. Berpadanan itu layak. Berarti punya nilai. Artinya hidup yang memiliki nilai yang sebanding dengan kedudukan kita. Kita sudah dipanggil, dipilih, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Hiduplah sesuai dengan nilai itu. Kedudukan kamu itu. Seperti seorang pekerja, saudara-saudara, yang kerjanya itu sesuai dengan upah yang diterimanya. Itu ada kemiripan seperti itu. Seperti timbangan di mana bobot di satu sisi sama dengan bobot di sisi yang lain. Dalam hal ini praktek sama dengan doktrin. Paulus menasehati mereka untuk selalu memberikan bobot yang sama di dalam hidup mereka untuk doktrin dan praktek. Tidak boleh menempatkan semua bobot pada doktrin dan tidak pada praktek hidup. Tidak juga semua beban pada praktek, hanya sedikit pada doktrin. Jadi keduanya harus seimbang. Jemaat Efesus harus berusaha keras untuk melihat bahwa timbangannya benar-benar seimbang. Manusia memang dilahirkan itu bervariasi. Ya saudara-saudara. Ada banyak orang Kristen yang pada dasarnya memang bersifat intelektual. Mereka suka buku, baca, senang belajar, ya, senang mengekspos bagian-bagian tertentu daripada doktrinal di dalam Alkitab. Itu hal yang baik, saudara-saudara. Memang kita harus mencintai doktrin. Kita harus bersuka cita untuk apa yang telah Allah kerjakan bagi kita di dalam Kristus. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita bisa cinta? Kita harus kenal dulu, saudara, doktrin itu. Kita tahu, kita diajar. Paulus sendiri jelas melakukan itu, saudara. Kita dapat mengetahuinya dari cara dia mengupas doktrin itu satu persatu. Begitu detail di dalam 3 pasal sebelum ini. Tapi orang yang beriman secara intelektual itu juga menghadapi satu bahaya yang besar. Dan kelemahan yang besar sebagai akibat dari kegagalan mereka mengatasi bahaya itu. Sering tidak sadar, terus-menerus hanya menikmati doktrin. Dan berhenti di situ. Dia sangat mencintai doktrin sehingga dia berhenti dengan doktrin. Itu sama dengan sarana, terus dia menikmati sarana itu, lupa tujuannya. Dia membaca 3 pertama pasal itu dari Efesus dan menyukai, wah luar biasa. Tapi ketika dia sampai kepada pasal keempat, sisanya tidak penting. Ini cuma aplikasi saja. Lalu dia lompat ke bagian doktrinal dari surat-surat Paulus yang lain. Teliti lagi, pelajari lagi. Tidak mempeduli apa yang sebenarnya paling dibutuhkan untuk dia usahakan. Di sisi lain, saudara, banyak juga orang Kristen pada dasarnya menekankan pada pengalaman. Jadi mereka berada di dalam kategori yang kedua di buku Efesus ini. Di pasal 4 ini. Mereka ingin tahu, saudara, tentang karunia-karunia rohani. Ya, bagaimana aplikasinya, karunia itu. Mereka senang dengan pengajaran Paulus tentang keluarga. Dan hal-hal yang semacam itu, saudara. Itu memang ada tempatnya, saudara. Dan itu sangat khusus di hati mereka, tempat seperti itu. Jadi biasanya mereka selalu senang menikmati dengan bagian-bagian yang berbicara tentang hal-hal yang praktis. Tetapi hal-hal yang bersifat
doktrinal itu bagi mereka kering. Dan tidak ada roh praktisnya sama sekali, saudara. Ngapain doktrin melulu? Tidak ada prakteknya. Kita harus mengerti apa yang Paulus ajarkan, saudara. Sebenarnya kita harus punya dua-duanya. Doktrin tanpa praktek itu mati. Itu hanya memberikan kebenaran intelektual tanpa kehidupan. Tidak ada kesadaran, saudara. Tidak ada kesegaran gitu. Tapi juga praktek, saudara. Tanpa doktrin itu menuju kesesatan. Bahaya sekali, saudara. Hanya menekankan perasaan terus. Padahal perasaan itu seringkali salah. Jadi yang kita butuhkan itu dua-duanya. Doktrin dan praktis. Kita tidak menghina doktrin, kita tidak menghina praktek. Dua-duanya harus ada. Seperti yang diajarkan oleh prinsip seluruh kitab suci. Kalau kita mengerti ini, maka kita tidak akan pernah menjadi terlalu orang yang mementingkan doktrin terus. Karena justru dari doktrin muncul dorongan untuk menghidupi kehidupan kekristenan kita. Dan kita tidak pernah bisa terlalu mementingkan praktek terus. Karena kita tahu itu adalah hasilnya daripada pengertian doktrin. Doktrinnya. Paulus berkata, kamu adalah orang-orang yang sudah dipanggil. Kita dipilih Tuhan untuk mengerjakan rencana Dia. Panggilan dari Tuhan untuk keluar dari dunia ini. Masuk menjadi tubuh Kristus. Itu panggilan yang tertinggi. Maka bahasa Yunani untuk gereja itu, saudara, itu eklesia. Kamu orang yang sudah dipanggil keluar dari dunia ini. Bukan untuk sembunyi di gereja. Justru untuk kembali ke dunia. Menggalami, menerangi dunia. Dipanggil keluar, eklesia. Itu sebabnya gereja itu terdiri dari orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, dari kutukan dosa, dari penyembahan berhala. Untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Paulus tidak mengatakan kita dipanggil karena layak. Tidak sama sekali. Jangan lupa ini, saudara-saudara. Tapi kita dipanggil menjadi anak-anak Allah karena anugerah. Selalu ingat panggilan itu di dalam pengertian konsep anugerah ini. Dan setelah kita dipanggil menjadi anak-anaknya, kita harus berespon, melakukan apapun. Nah ini, saudara. Setelah kita dipanggil, kita ngerti doktrin ini. Kita meresponi anugerah itu, melakukan dengan segenap kekuatan. Untuk menjalani kehidupan yang layak untuk panggilan itu. Itu hidup berpadanan. Jadi bukan segala-gala, oh iya saya sudah ngerti doktrin. Ya kalau Tuhan tidak beri saya karunia, ya sudah saya hidup begini terus. No, saudara. Ada bagian saudara yang harus dikerjakan. Kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatan, segenap jiwamu, segenap tenagamu. Itu dari pihak kita. Memang semua anugerah Tuhan, saudara-saudara. Tapi kita tidak bisa terus berdosa. Mengagungkan doktrin, oh semua karena anugerah. Ya sudah, kalau saya hidup begini terus, ya sudah. Anugerah Tuhan belum sampai. Saudara-saudara jangan main-main dengan Tuhan. Harus ada bagian kita mengerjakan apa yang sudah kita mengerti. Dengan segenap kekuatan menjalankan kehidupan yang sudah kita ngerti dari doktrin yang kita pelajari itu. Itu namanya hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan. Anugerah keselamatan itu yang harus mendorong kita hidup bagi Tuhan. Anugerah cinta kasih Tuhan. Sebelum dipanggil kita itu seperti orang buta. Kita pikir bahagia adalah ikut jalan dunia ini. Kita tidak sadar rohani kita mati. Ketika Tuhan panggil kita dihidupkan, mata kita dibuka untuk melihat kebenaran Injil. Kita sadar kita diselamatkan karena anugerah, itu sebabnya kita harus hidup sebagai Kristen. Orang Kristen di dunia ini. Bukan cuma namanya Kristen. Tapi hidupnya Kristen. Itu hidup yang berpadanan dengan panggilan kita. Hidup melayani Kristus sebagai Raja kita. Berpadanan dengan panggilan. Yesus yang panggil kita menjadi anggota kerajaannya. Hiduplah melayani Dia. Kalau kita bisa melayani Tuhan, harus sadar. Dasarnya bahwa kita hanyalah orang yang dipanggil. Di dalam keadaan kita yang berdosa.
yang sudah dipenuhi anugerah Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Meskipun tidak membalas apapun, kita bisa membalas cintanya itu dengan karunia yang Ia sendiri titipkan kepada kita untuk melayani Dia. Saudara, jangan lupa itu. Jangan terus menikmati karunia dari Tuhan tanpa mau melayani Dia. Jadi pelayanan kita itu bukan didasarkan kepada cinta kasih manusia, tapi cinta kasih Tuhan. Saudara datang ke gereja bukan didasarkan atas saudara dikasihi atau tidak dikasihi oleh manusia. Saudara datang ke gereja karena saudara dicintai oleh Tuhan. Saudara sadar diri orang berdosa yang sudah mendapat cinta Tuhan, itu sebab saudara datang beribadah di gereja. Bukan soal kurang dikasihi, saya tidak mau datang. Itu kesalahan pemikiran. Saudara-saudara. He already chosen me. Allah yang sudah memilih saya. Ia mati untuk saya. Dia mengadopsi saya, memasukkan saya menjadi gerejanya. Itu sebab saya berhutang Injil kepada Dia. Saya mau melayani Tuhanku. Itu hidup yang berpadanan dengan panggilan Injil. Fokusnya kepada Tuhan. Dia, Tuhan, Kristus di dalam hidup Dia yang sudah memanggil saya. Hidup berpadanan dengan panggilan itu. Dan ini menuju kepada poin berikutnya, bahwa hidup yang berpadanan dengan panggilan itu adalah hidup yang menyatakan 3 karakter Kristen. Jadi semuanya itu saudara bersinggungan, berkaitan. Hidup berpadanan Injil tidak mungkin bisa dicapai tanpa 3 karakter ini. Hidup yang fokus kepada Kristus, yang melayani Dia, tidak mungkin tanpa karakter ini. Apa saja karakternya saudara? Pasal 2. Kamu harus selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Itu 3 karakter kebajikan Kristen yang tinggi sekali nilainya untuk kita boleh hidup berpadanan dengan panggilan kita. Pertama, rendah hatilah kamu. Kita sering mendengar kata rendah hati. Orang Kristen harus rendah hati. Tetapi di sini saudara Paulus menggabungkan rendah hati itu dengan lemah lembut. Ya. Lemah lembut itu bukan berarti lemah. Orang lemah lembut itu bisa kuat sekali mentalnya, jiwanya. Ya, saudara melihat dia. Tetapi hatinya itu lemah lembut. Kelembutan hatinya. Itu sebabnya saudara, lemah lembut di sini itu justru kekuatan, tetapi bisa dikontrol. Orang Kristen yang rendah hati itu bukan tidak bisa membalas, saudara. Dia punya kekuatan membalas, tetapi dia serahkan hak itu kepada Tuhan. Dia tidak mau lakukan supaya kasih Tuhan yang nyata di dalam hidupnya. Itu rendah hati. Tidak bisa lepas dari lemah lembut. Hatinya itu begitu. Yesus yang berkuasa, saudara-saudara. Dia orang yang kuat. Ya, Yesus Kristus itu. Luar biasa, saudara. Disalibkan, masih jam-jam bisa mengatakan kalimat-kalimat seperti itu. Di dalam Matius 11 ayat 29 dia berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. 2 kalimat ini muncul lagi. Lemah lembut dan rendah hati itu bukan kontradiksi, saudara-saudara. Bukan artinya berlawanan. Tetapi lemah lembut dan rendah hati itu membuktikan apa, saudara? Yesus yang adalah Allah, Dia tidak melakukan pembalasan. Dia bisa. Saya bisa panggil malaikat, hancurkan kamu semua. Oh, itu hanya satu sisi. Tapi yang lemah lembut itu benar-benar dia tidak gunakan haknya itu. Itu luar biasa Yesus. Aku lemah lembut dan rendah hati. Dia tunjukkan di atas salib. Kalau saya mau matikan kamu semua, saya bisa. Tapi justru saya menyembunyikan kuasaku. Aku tidak mempertontonkan seperti Hollywood. Superman. Saudara-saudara, tidak ada di dalam diri Kristus. Semua jiwanya inkarnasi. Merendahkan. Yesus yang adalah Allah tapi tidak melakukan pembalasan.
Tapi yang ditonjolkan justru pengampunan. Itu rendah hati. Itu lemah lembut. Kasih, pengampunan, itu yang ditonjolkan. Bukan hak saya, balas. Itu bukan dari Tuhan. Itu sifat dunia. Duniawi. Kedagingan kita. Saya dirugikan. Saya harus balas dengan kekuatan saya. Itu duniawi. Kedagingan kita. Yesus tidak. Yesus rendah hati di dalam arti dia tidak menyombongkan kemuliaannya. Dia bisa, tapi dia tidak lakukan itu. Dia malah menyembunyikan kemuliaan dia. Itu sifat inkarnasi yang begitu indah, yang menjadi teladan bagi kita. Kita sudah membahasnya di dalam Filipi. Sifat yang membawa persatuan. Itu beda sekali dengan kesombongan, saudara. Selalu menghasilkan keributan, perpecahan. Itu karena kedagingan kita. Rendah hati itu sangat berlawanan dengan kesombongan. Tetapi bersatu dengan kelemah lembutan. Paulus membawa kita berpikir kembali. Kamu kembali kepada awalnya kamu itu. Kamu sudah dipanggil. Itu ingat karena anugerah Tuhan. Cinta kasih. Kamu sudah diselamatkan. Coba sadarlah orang Kristen. Kita diselamatkan itu oleh anugerah. Itu melalui iman saja, bukan perbuatanmu. Jangan ada seorang pun yang menyombongkan dirinya. Itu. Balik lagi kepada panggilan. Hidup karena panggilan itu. Kamu tahu kamu bisa jadi sekarang itu karena anugerah Tuhan. Hiduplah berpadan dengan itu. Sifatnya rendah hati. Saudara-saudara. Kita kalau tidak diselamatkan, dianugerahi, dicintai Tuhan, pasti binasa. Apa kesombongan kita? Sehebat apapun kita, saudara, tidak ada. Itu sebab orang Kristen tidak boleh sombong. Karena Yesus yang sudah menghidupkan kita, juga rendah hati dan lemah lembut. Paulus di dalam Filipi mengingatkan kita dipanggil itu justru menganggap yang lain itu lebih utama daripada diri kita. Itu yang rendah hati. Itu yang lemah lembut. Orang yang mengutamakan kepentingan orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Apa artinya saudara-saudara menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri ini? Saya mengambil contoh saudara-saudara. Satu ilustrasi yang sederhana. Di China itu, saudara, ada seorang Kristen. Punya sawah. Ya, sawahnya di atas bukit, saudara-saudara. Jadi kalau dia mau kasih air, ya, kasih air ke ladang dia itu. Dia harus ambil sendiri. Dengan tenaganya sendiri. Kekuatan dia, saudara. Putar itu kincir air. Ambil dari atas bukit. Capek, susah payah, saudara. Setiap pagi bangun. Dia alirin air. Putar kincir. Air turun ke ladang dia. Dia punya tetangga, saudara-saudara, yang punya ladang juga. Letaknya di bawah ladang dia, saudara-saudara. Yang orang Kristen ini. Jadi di situ tempatnya kering. Dan dia orangnya malas, saudara-saudara. Jadi satu malam dia dikuasai hatinya itu oleh kejahatan, saudara. Ingin curi air itu. Yang punya orang Kristen itu. Lalu dia bikin lubang di tembok itu, saudara. Sehingga semua air yang orang Kristen itu sudah capek-capek begini ngalir semua ke sawah milik dia. Wah, itu lihainya, saudara, begitu. Jadi orang Kristen ini, saudara, bergumul dia. Kurang ajar ini. Saudara-saudara, dia bergumul. Dia tertekan, saudara, sedih. Dia ingat satu sisi harus jadi saksi Tuhan. Dia tidak mau marah, saudara. Jadi bagaimana dia capek pompa air untuk ladangnya sendiri. Saudara, air terus ngalir ke tempat tetangganya itu. Aduh, ini terus terjadi berhari-hari. Terus saudara, berbulan-bulan dia bergumul. Akhirnya saudara, dia datang. Ngobrol sama teman-temannya. Saudara seimannya semua di gereja. Dia share, saya bingung. Ya, apa yang harus saya lakukan? Ya, di persekutuan doa itu. Lalu saudara, dia berkata, saya sudah coba sabar. Saya sudah coba tidak membalas. Apakah saya itu tidak punya hak untuk melawan dia?
Akhirnya saudaranya ajak dia berdoa, saudara, di persekutuan itu. Mereka sungguh-sungguh doa sama Tuhan. Lalu setelah selesai doa, salah seorang saudaranya nasihat dia begini. Kalau kita cuma lakukan apa yang benar, maka orang Kristen itu paling miskin. Itu sebabnya justru kita harus lakukan sesuatu lebih daripada apa yang benar. Maksudnya, kalau cuma ngerti doktrin aja tidak ada gunanya. Kita harus kerjakan apa yang kamu ngerti itu. Lalu petani itu saudara-saudara sangat tergerak dengan nasihat saudaranya. Tuhan bekerja dalam hatinya saudara. Besok pagi dia keluar. Pertama kali yang dia kerjakan pompa air saudara-saudara untuk ladang tetangganya itu. Dan kemudian setelah itu saudara dia capek, dia istirahat sebentar saudara. Lalu sore dia keluar lagi, pompa lagi air saudara, putar terus kincir untuk ladangnya sendiri. Maka ladangnya terus tetap mendapat air. Tetangganya lihat itu saudara. Dia sangat terkesan. Lalu setelah mengetahui sebabnya dia mengerjakan hal itu, dia jadi orang Kristen saudara. Inilah kerendahan hati. Inilah orang yang lemah lembut. Yang saya dan saudara harus belajar. Ini sifat Kristus. Tidak membalas. Saya punya hak, bisa balas. Itu air-air saya. Saya yang pompa. Tapi demi memenangkan jiwa itu. Demi menjadi saksi itu. Meninggikan Kristus. Dia berkorban. Itu rendah hati. Itu lemah lembut. Luar biasa saudara. Sifat seperti ini tidak ada di dunia. Ini sifat yang dibawa oleh Yesus di atas kayu salib. Inkarnasi. Spirit inkarnasi. Mari kita memilikinya. Belajar saudara-saudara. Karena Tuhan kita seperti itu. Orang Kristen itu menolak menuntut hak-haknya. Dia benar-benar menempatkan kepentingan tetangganya di atas kepentingannya sendiri. Sifatnya mirip Tuhan. Injil sampai kepada dia karena kerendahan hati. Tidak banyak bicara, debat tidak ada. Dia kerjakan. Yang kedua, saudara-saudara, sifat orang yang hidup berpadanan dengan Injil itu bukan hanya rendah hati, tetapi juga lemah lembut, saudara, di sini. Di dalam kitab suci ada seorang yang disebut hatinya itu lembut, saudara. Itu Musa. Ya, Musa itu hatinya lembut. Tapi jiwanya besar, pemimpin besar, saudara. Tapi hatinya itu lembut. Di dalam Bilangan 12 ayat 3 ini dicatat begini, saudara. Musa itu ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Itu sudah menunjukkan dia pemimpin besar, tapi hatinya lembut. Musa sangat lembut itu kan bukan artinya dia orang yang lemah. Musa berani berhadapan dengan Firaun. Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu luar biasa saudara. Keberaniannya. Hatinya. Mentalnya seperti baja. Dan dia berkata, biarkan umatku pergi. Supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Wah, luar biasa saudara. Nah, apa kelemah lembutannya ini saudara? Contohnya. Ini dicatat di dalam kitab suci. Waktu itu kakaknya saudara. Miriam itu. Ya, Miriam dan Harun itu iri sama dia. Sama Musa ini, saudara. Biasa, kalau sudah hidup lama, ya saudara-saudara, sudah mulai. Ya, sudah mulai, sudah terbiasa, saudara, dengan keadaan ini. Musa itu dipilih Tuhan, saudara. Itu orang yang dipilih Tuhan. Ya, dia dipakai Tuhan memimpin lebih dari mereka. Nah, itu tidak bisa terima, saudara. Mereka sudah lama hidup bersama, sudah mulai berani melawan. Menyatakan kesombongannya. Mereka menggerutu, kenapa Musa begitu dipakai Tuhan? Saya juga sama seperti kamu. Kamu tidak boleh melebihi saya. Nah ini saudara. Tetapi Musa dicatat saudara, dia hatinya itu sangat lembut. Itu sebab apa yang dia kerjakan saudara? Dia tidak melawan. Itu luar biasa saudara. Dia sudah tahu dia yang dipanggil. Dia sudah tahu dia yang lebih tinggi posisinya saudara daripada Miriam dan Harun. Tapi dia begitu dihina, direndahkan begitu. Dia tidak melawan. Dia tidak perlu membela haknya. Kita bisa bilang bodoh sekali. Kalau saya jadi Musa, saya bawa dia ke pengadilan. Tapi dia tidak lakukan itu, saudara. Itu kelembutan.
kelembutan itu dia serahkan kepada Tuhan. Dan setelah keberanian itu melewati batas itu mereka itu, saudara, baru Tuhan turut campur di sini. Coba lihat, saudara, kitab suci mengajarkan Tuhan tidak tegur Musa loh. Tuhan tegur siapa, saudara? Justru itu yang mengiri. Tuhan menghukum yang menghina Musa. Tuhan yang mengadili perkaranya. Bukan Musa sendiri. Dia serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mengadili. Miriam akhirnya kena kusta. Sampai putih seperti salju, saudara. Itu keadaan yang harus kita belajar, saudara. Bagaimana respon kita terhadap orang yang merugikan kita? Itu pertanyaannya. Karena kitab suci ini tidak mati. Ini ditulis kekal. Apakah kita seperti Musa atau seperti orang dunia? Musa itu lembut hatinya. Dia tidak melawan, dia tidak membalas. Tuhan yang kasih balasan. Itu harapan kita. Orang-orang percaya itu harapan kita. Hanya Tuhan, bukan kekuatan kita. Itu orang yang betul-betul lembut hatinya, saudara. Bagaimana respon kita terhadap orang yang melecehkan kita, merugikan kita. Apalagi yang sudah datang minta maaf kepada kita. Seringkali Tuhan menguji kita, saudara-saudara. Kita mau main hakim sendiri, tuntut semua hak kita, atau kita serahkan kepada Tuhan. Biar Ia yang menghakimi. Inilah orang yang lembut hatinya. Dia rela menderita demi Tuhan. Daripada harus merugikan orang lain. Pantas orang yang lembut hatinya itu memiliki bumi. Yesus berkata Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, yang ketiga, sifat sabar. Paulus berkata, kamu orang yang hidupnya berpadanan dengan Injil itu harus rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Sabar ini panjang sabarnya, saudara. Kalau di dalam Inggris itu long suffering. Itu bagus sekali katanya, saudara. Long suffering. Apa long suffering, saudara? Suffering long. Sama. Menderitanya panjang. Saudara-saudara, mau menderita lama, sabar itu. Kalau ada orang bikin kita susah, sabar, tahan, toleran, jangan membalas, jangan kepahitan. Itu artinya sabar di sini. Memang susah, saudara-saudara. Tetapi kita belajar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dibutuhkan waktu yang lama juga. Untuk belajar kesabaran itu. Dan salah satu cara yang paling utama mempelajarinya melalui apa, saudara? Penderitaan. Kesulitan. Long suffering. Ada orang Kristen, saudara, datang sama pendeta. Minta didoakan, saudara. Pak Pendeta, doain saya supaya saya bisa jadi orang yang sabar. Lalu pendeta doain dia begini. Tuhan, tolong kirimkan kesengsaraan yang besar ke dalam kehidupan saudara ini. Kaget sekali saudara dia. Pak Pendeta salah dengar. Pak, kamu salah dengar. Saya tolong minta didoakan untuk dapat kesabaran. Bukan dapat kesulitan. Saya sudah dengar jelas. Tetapi prinsip kitab suci di dalam Roma 5 ayat 3 begini, saudara. Ini artinya bahwa kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan. Itu jangan lupa. Ketekunan itu kesabaran. Long suffering. Dan itu tidak pernah lepas dari kesengsaraan. Itu firman Tuhan. Jadi kita mendapatkan kesabaran justru melalui hal-hal yang kita derita. Itu sebabnya pendeta itu bilang, saya doakan kamu. Supaya Tuhan kirimin kamu kesulitan. Supaya kamu bisa sabar. Nah itu saudara. Kok aneh ya Tuhan gitu. Sengaja, sepertinya sengaja. Ya memang betul. Tuhan tempatkan siapa di pinggir kita. Itu semua dari Tuhan. Untuk melatih kesabaran kita. Saudara-saudara. Tuhan sudah begitu panjang sabar terhadap kita. Dia lama menderita bersama kita. Kalau Tuhan tidak sabar, kita pasti semua binasa. Karena itu kita harus bersabar satu dengan yang lain.
bersabar apa yang dirasa orang lain, apa yang dikatakan orang lain. Mungkin saudara-saudara, orang yang membuat kita menderita itu ada kelemahannya, ada kekurangannya. Coba sabar untuk ngerti. Tapi apa yang Paulus ajarkan ini justru saudara, untuk kita sabar terhadap saudara-saudara kita ini. Artinya jangan kita tuh langsung marah saudara. Langsung menyakiti dia. Sabarlah. Sabarlah seorang terhadap yang lain. Paulus berkata rendah hati, lemah lembut, dan sabarlah satu dengan yang lain. Karena itulah karakter yang dibutuhkan orang-orang yang menjalankan panggilan Injil. Dan karakter inilah yang membawa kita kepada poin yang terakhir, saudara-saudara, yaitu membangun persatuan gereja. Saudara, Paulus di ayat 4-6 dia berkata, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara memperhatikan ada Tritunggal di sini. Ada Roh, ada Tuhan, Yesus Kristus itu, dan Allah Bapa. Di sini kita melihat karya Allah Tritunggal. Roh Kudus yang disebutkan pertama, lalu Yesus Kristus, Tuhan kita semua, dan Allah Bapa. Semua bekerja sama, saudara-saudara. Paulus mengajarkan kita bahwa Roh Kudus itulah dia yang memberi gereja persatuan. Menjadikan kita satu tubuh yang kelihatan sebagai gereja Tuhan. Dan ini bisa terjadi karena apa yang Kristus kerjakan di atas kayu salib. Dan gereja itu terdiri dari orang-orang yang mengikut Kristus. Dan Kristus mengerjakan itu karena ketaatan kepada Bapa. Wah, ini luar biasa, saudara. Paulus berkata satu tubuh, yaitu gereja. Dari sejak Adam, Hawa, Habel, Set, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, terus gerejanya bertumbuh sampai hari ini. Dan dasar persatuan gereja itu adalah karakter rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Paulus memberikan kita alasan kenapa kita harus punya karakter ini. Untuk menjaga semangat persatuan gereja. Jadi kita hidup berpadanan. Hiduplah rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Untuk kamu boleh menjaga semangat persatuan gereja. Itu pesannya. Di sini kita hanya banyak sekali saudara mendengar kata satu dari Paulus itu. Ini bukan pemborosan, saudara-saudara, tidak. Ya, Paulus ingin kita itu ngerti doktrin gereja. Yaitu menekankan kata satu, saudara. Caranya begitu dia. 7 kali dia mengulang kalau saudara perhatikan itu di bagian itu. Dan 7 itu angka kesempurnaan ya saudara. Ya di dalam kitab suci itu. 7 itu angka kesempurnaan. Kamu harus melihat ini, memperhatikan ini. Kalau kamu mau bersatu. Gereja itu yaitu apa? Satu tubuh. Satu roh. Satu pengharapan. Satu Tuhan. Satu iman. Satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Ini prinsip dasar daripada gereja. Saudara-saudara. Itu kalau saudara perhatikan pengelompokan itu. Ada 3 saudara-saudara. Yang pertama, kelompok pertama yaitu satu tubuh, satu roh, dan satu pengharapan. Itu kelompok 3 yang pertama itu satu tubuh, satu roh, satu pengharapan itu. Itu mengajarkan kepada kita saudara persatuan itu di dalam Roh Kudus. Dia yang memanggil kita. Mempersatukan kita. Itu artinya saudara persatuan Kristen itu bukan persoalan humanis. Bukan persoalan persaudaraan, persekutuan, persahabatan. Saudara kita harus perhatikan 3 pasal sebelum ini. Semuanya doktrinal. Itu menjadi semangat persekutuan kita saudara. Tidak bisa lepas daripada doktrin. Saudara tidak boleh bergeser. Karena tidak mungkin saudara. Kita itu berharap gereja menjadi bersatu semua. Biar doktrin mereka berbeda, kita tetap satu semuanya. Tidak mungkin ada. Saudara-saudara. Jangan berharap gereja yang berbeda doktrin bisa bersatu.
Kita tidak mungkin bersatu dengan orang yang tidak kenal doktrin kelahiran baru. Yang salah mengerti Roh Kudus. Kita tidak mungkin saudara-saudara bersatu dengan orang-orang yang tidak mengerti pertobatan dari Roh Kudus. Satu roh yang mempersatukan kita. Dan memberikan kita pengharapan ke depan. Roh Kudus. Lalu 3 dalam grup yang kedua ini saudara-saudara. Paulus menekankan apa? Satu tubuh. Satu iman, satu baptisan. Ini menuju kepada Yesus Kristus. Paulus berkata satu tubuh, satu iman, satu baptisan. Semua menyatu di dalam Yesus Kristus. Kita punya satu Tuhan, Kristus Yesus. Dan kita semua mengikuti Dia. Kita semua punya satu iman kepada Yesus yang sudah mati untuk kita. Maka kita diselamatkan. Kita punya satu baptisan di dalam Kristus. Tidak menjadi soal apakah saudara diselam, dipercik, dicurah saudara-saudara. Yang pasti saudara harus dibaptiskan di dalam Kristus. Artinya saudara sudah mati bagi dosa dan dibangkitkan lagi dalam hidup yang baru bersama Kristus. Itu yang penting, esensinya. Dan yang terakhir adalah satu Allah dan Bapa dari semua. Semua lengkap 7 kali mengulang satu. Ini menuju kepada gereja yang bersatu di dalam Allah Tritunggal yang esa. Allah Tritunggal menjadi dasar bagi persatuan gereja. Kita tidak mungkin bersatu dengan orang-orang yang salah ngerti doktrin Tritunggal. Yang tidak percaya Yesus anak Allah. Yang salah ngerti doktrin Roh Kudus. Dijadikan sebagai kuasa saja, bukan pribadi. Di sini kita mengerti Paulus, saudara. Satu keluarga Kristen. Satu iman Kristen, pengharapan dan baptisan. Dan hanya satu tubuh. Karena hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gereja adalah gereja Tuhan. Terdiri dari umat Allah yang sama-sama memelihara doktrin yang benar. Yang sudah diturunkan dari Rasul dan Nabi. Kita harus pelihara. Saudara-saudara harus berhati-hati dengan siapa saudara bergaul. Karena dengan siapa saudara dekat, saudara menjadi seperti dia. Saudara justru harus membawa orang itu kepada doktrin yang benar. Saudara-saudara. Tetapi kadangkala karena keegoisan kita, karena kedagingan kita yang lemah, saudara-saudara, kita malah terseret arus. Berhati-hatilah, saudara tidak boleh menganggap enteng bergaul dengan siapa saja bebas. Jangan-jangan saudara malah terpengaruh di dalam konsep berpikirnya dan makin hari makin jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, di dalam pengertian doktrin yang benar, maka gereja adalah satu tubuh, harus dipelihara doktrin yang suci, yang diturunkan oleh Rasul dan Nabi. Pelihara doktrin itu. Dan Paulus mengingatkan kita sebagai anggota gereja memakai analogi tubuh. Karena doktrin tidak bisa berdiri sendiri. Harus dipraktekkan. Itu sebabnya Paulus menggunakan analogi tubuh. Untuk kamu yang sudah mengerti doktrin persatuan gereja, silakan mengerti analogi tubuh yang aku berikan. 1 Korintus 12. Di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Berarti gereja itu terdiri dari orang-orang berbagai suku bangsa, warna kulit. Gereja mula-mula itu berada di dalam satu tubuh ini. Gereja di segala zaman dalam satu tubuh ini. Kita terpelajar ataupun tidak, semua di dalam satu tubuh ini. Di dalam satu tubuh ini Paulus ingin mengajarkan bahwa Allah membuat gerejanya itu menjadi satu komunitas yang saling bergantung. Dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Paulus berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi Kristus kepala kita, saudara. Dan kita semua anggotanya. Sebagai anggota, tubuh saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah ini saudara jangan lari lagi ya. Ini tadi sudah dijelaskan tadi. Doktrin itu tidak boleh lepas.
Itu sudah Paulus jelaskan 3 pasal, saudara-saudara. Jadi membutuhkan satu dengan yang lain itu dengan siapa? Saudara-saudara harus jelas pemikirannya. 1 Korintus 12 ayat 20-24. Paulus berkata, memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak bisa berkata kepada tangan, aku tidak butuh engkau. Dan kepala tidak bisa berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang kelihatannya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Semuanya kita tuh fokusnya sama Tuhan. Semua yang Tuhan lihat, bukan yang kita lihat gitu loh. Ini yang Tuhan mau itu. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Ini luar biasa, saudara. Ini keindahan tubuh. Jadi pengajaran Paulus ini membuat kita tidak mungkin berpikir kalau kita tidak membutuhkan satu dengan yang lain. Semua anggota itu sama pentingnya. Dan Paulus mengajarkan bahwa anggota tubuh yang paling lemah itu mungkin adalah organ internal kita justru yang paling sensitif, yang sangat diperlukan. Kita harus belajar melihat seperti Tuhan melihat, saudara. Kita tidak perlu minder atau sombong. Kalau kita sakit punggung, saudara-saudara, waktu mau ambil sesuatu, kan pasti bagian tubuh yang lain harus kerjasama. Saat kita mau sikat gigi, bagaimana kaki kita maju ke depan, kita tumpukan. Menekuk lutut kita, taruh tangan satu di atas untuk menopang berat badan kita. Tidak bisa tangan dan kaki itu tidak mau membantu dan berkata kepada punggung kita, dasar kamu, tidak pernah olahraga, mau tahu keseleo sendiri, pantaslah kamu. Itu kan gak mungkin begitu. Itu sudah refleks sebagai sesuatu kesatuan organis. Saudara-saudara, semuanya itu refleks sudah satu. Itu gereja itu digambarkan seperti itu, kesatuannya itu. Itu semua anggota dalam tubuh kita secara naluriah bereaksi dan merespon. Jika satu mengalami kesulitan, maka bagian lain secara alami membantu dia. Ini maksud Paulus di dalam analogi tubuh yang menunjukkan keindahan saling ketergantungan. Saling melayani satu dengan yang lain. Paulus berkata, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Ini kesatuan yang sempurna, yang tidak ada keegoisan, tidak ada keminderan, kesombongan. Nasihat Paulus di dalam Filipi 2, dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Sehingga akhirnya semua kembali kepada kemuliaan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, memang sebagai gereja, kita selalu menghadapi musuh di dalam kita mau melayani Tuhan itu. Musuh yang paling besar itu sebenarnya ada 2, saudara. Tapi saya bahas satu saja. Yaitu keminderan dan kesombongan. Dua-duanya sama. Itu dua-duanya dosa dan musuh. Saya orang seperti itu dulu. Sangat minder, saudara-saudara. Jadi saudara jangan melihat orang wah luar biasa, talentanya luar biasa. Nggak tentu, saudara. Mungkin dia banyak keminderan. Dia tidak pikir, saya kok nggak bisa seperti dia. Gitu. Saudara-saudara. Karena apa, saudara-saudara? Keminderan itu, rendah diri itu muncul. Perasaan diri tidak bisa apa-apa itu muncul. Karena apa, saudara? Dia selalu banding dengan orang lain. Itu kesusahannya, saudara. Itu kesalahannya di situ. Banyak orang tidak mau melayani di gereja itu begitu, saudara. Melihat orang lain lalu minder, tidak mau, saudara, dirinya. Itu aneh, itu salah, saudara. Jadi dia selalu banding orang lain. Kalau banding dengan yang di bawah, dia rasa sombong, saudara. Iya toh? Kalau banding dengan yang di atas, saudara-saudara, dia rasa minder. Ini musuh gereja, saudara. Harus dilawan. Harus minta Tuhan anugerah. Supaya kita hancurkan, saudara, perasaan ini. Saudara-saudara. Karena berarti orangnya tidak stabil, saudara. Besok ketemu orang ini, oh jadi minder. Besok ketemu orang ini jadi sombong sedikit, saudara.
Itu aneh, saudara. Tidak bisa. Kita orang Kristen itu stabil. Berarti, bagaimana caranya, saudara-saudara? Kita harus melihat kepada Tuhan. Tuhan yang memberi kita karunia yang berlainan. Tuhan yang memanggil kita, dan Ia yang akan bertanggung jawab, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah minta apa yang tidak Ia beri. Itu prinsipnya, saudara. Tuhan, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa. Loh, saya sudah berikan kamu karunia itu. Saya paling takut, saudara, berdiri di atas mimbar. Ini yang mengakibatkan saya belasan tahun lari dari panggilan Tuhan. Sampai sekarang saya masih harus ketik apa yang saya harus bicara. Karena keterbatasan saya. Tapi saya tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Tuhan sudah perlengkapi saya. Kamu bisa. Naik. Saudara-saudara. Minder sekali. Terus berdiri di atas kemimbaran. Saudara-saudara. Jangan minder. Karena Tuhan sudah memberimu karunia. Pakai bagi kemuliaan Dia. Saudara ingat satu prinsip ya. Tuhan tidak pernah minta apa yang tidak Ia beri. Kita bisa saja berargumen, saudara, Tuhan saya tidak pintar bicara. Saya sudah berikan. Naik. Musa juga seperti itu. Saya tidak fasih lidah, Tuhan. Sama semua, saudara. Kalau mau dipakai Tuhan, kalau mau melayani Tuhan, mulai. Saudara. Karena kenapa? Karena bandingannya orang lain terus. Harun tuh, dia pintar bicara. Harun saja pakai. Gitu, saudara. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Banding dengan apa yang Tuhan mau kita capai. Itu yang benar. Karena Tuhan berkata, aku akan menjadikan kamu. Tuhan panggil kita, lalu Dia berjanji, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Berarti kamu bukan kamu yang sekarang. Kamu mau percaya, mengikut aku, kamu akan kujadikan. Dirubah terus. Itu kuasa Tuhan, saudara, bukan saudara. Jikalau kita memamerkan kuasa lidah, kuasa intelektual, itu kuasa saudara. Tuhan tidak mau pakai orang begitu. Saudara-saudara, kesuksesan kita, saudara-saudara, justru bukan terletak kepada kita sekolah dengan gelar tinggi atau tidak. Atau kita sukses mendapatkan uang yang banyak. Tidak, saudara. Tapi sukses bagaimana kita kerjakan kehendak Tuhan. Tuhan mau apa untuk saya? Saya kerjakan. Itu orang sukses, saudara. Saudara mau menjadi orang sukses di mata saudara atau di mata Tuhan? Nah, itu jawab sendiri, saudara. Saya mau sukses di mata Tuhan. Saya tidak peduli orang menghina saya, tidak apa-apa, saudara-saudara. Kok begitu? Tidak apa-apa. Tetapi saya sukses menjalankan apa yang Dia mau. Itu sukses yang terbesar di dalam hidup kita. Saudara-saudara, itu artinya Dia yang memiliki bumi itu. Saudara-saudara. Yesus Kristus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu sebab saudara-saudara yang berbahagia bukan orang yang tamak, yang rakus, yang memiliki semua isi dunia ini. Tidak, saudara. Tapi yang mengerjakan kehendak Allah. Dia orang yang paling berbahagia di atas muka bumi. Saudara-saudara murid Yesus banyak nelayan. Mereka orang sederhana. Mereka tidak sekolah tinggi. Bukan dari keluarga kaya. Mereka adalah nelayan, orang biasa. Kalau kita lihat mereka, saudara. Kita mau rekrut mereka menjadi staff. Pasti susah sekali, saudara. Melihat potensi. Mana bisa? Tapi Tuhan beda, saudara. Kalau kita susah melihat potensi yang lebih besar mewakili Tuhan, mana bisa di dalam diri orang-orang ini. Tuhan bisa. Tuhan justru melihat apa yang tidak kita lihat. Tuhan justru memilih mereka menjadi rasul. Itu luar biasa, saudara. Tuhan mau membuktikan kepada dunia. Justru orang-orang seperti itu yang saya pilih. Untuk menunjukkan kuasaku. Itu luar biasa, saudara. Pegang prinsip ini. Saudara-saudara. Itu sebabnya saudara jangan minder. Di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua orang Kristen bisa dipakai Tuhan. Saudara-saudara.
Tuhan tidak membuang kita. Justru di dalam anugerah Dia, Tuhan melihat kita adalah orang-orang yang tidak tergantikan. Saudara ingat ya, satu tubuh itu. Kamu ada fungsinya sendiri. Kamu ada fungsinya sendiri seperti tubuh kita sama. Kamu tidak tergantikan di dalam posisimu itu. Jangan banding-banding dengan yang lain. Kamu ada bagiannya. Dan tidak bisa diganti dengan yang lain. Tuhan telah menjadikan kita bagian dari tubuhnya sendiri. Dan menjadikan kita masing-masing unik di dalam porsi kita. Luar biasa Tuhan. Saudara-saudara tahu Edward Kimball? Saya ingin saudara mengingat dia. Karena saya tergerak dengan orang ini. Waktu saya jadi Kristen. Saudara-saudara, dia seorang guru sekolah minggu. Yang sukanya bicara Yesus. Bicara Injil, bicara keselamatan sama anak-anak kecil-kecil itu, saudara. Ya, sampai remaja, ya mereka itu sekolah minggu. Nah, satu hari dia lihat di sekolah minggunya itu ada anak remaja, saudara, pendiam. Itu ya anak ini, saudara. Dan si Kimball ini punya tekad, dia pengen bicara Injil sama anak ini, saudara. Lalu dia teliti, dia tahu ini anak kerja di toko sepatu. Lalu satu hari dia bertekad, saudara-saudara, membulatkan tekadnya itu. Dia pergi ke toko sepatunya itu di Boston, saudara, di mana anak itu kerja di situ. Si Kimball ini memang malu, saudara, orangnya itu ya. Dia tuh ada takut-takut gitu ya, saudara. Sebelum sampai di toko itu dia terus bicara sendiri di tengah jalan. Nanti saya akan cerita Yesus, saya pasti harus cerita Yesus. Saya putuskan bicara Yesus, tidak ada yang lain. Jiwa dia butuh keselamatan itu. Sampai di toko, saudara, mau ketok pintu. Aduh, masa lagi minder, aduh Tuhan gimana. Ya pergumulan itu terjadi lagi, saudara. Tapi Tuhan memberi keberanian diketok. Dia buka. Dia lihat tidak ada. Oh ternyata ada anak itu. Anak itu lagi di belakang, saudara-saudara. Dia masuk ke belakang. Dia lagi beresin sepatunya. Tuhan beri dia kekuatan terus masuk ke dalam, saudara. Lihat anak itu sedang beresin sepatu. Lalu Kimball bicara dengan lemes, saudara, di situ. Dia bahkan tidak ingat dia ngomong apa sama anak ini, saudara. Yang pasti tentang Yesus dan cinta kasih Yesus. Tetapi anak itu, saudara, bertobat di situ. Dia terima Yesus di situ. Itu kuasa Tuhan itu besar sekali, saudara. Kepada orang-orang yang mengandalkan kuasa dia. Akhirnya anak itu setelah dewasa, saudara, dipakai Tuhan menjadi penginjil salah satu terbesar. Namanya D.L. Moody. Saudara-saudara, kita itu berharap terus. Api itu berkobar di dalam hati kita. Karena bukan kita yang kerja, saudara. Roh Kudus. Tanpa kuasa roh, tidak ada orang bisa mengerti Injil. Tidak ada orang bisa menerima Injil. Saudara, tidak ada pembangunan gereja, perkembangan itu. Saudara, kita mengandalkan kuasa dia. Bukan kefasihan lidah kita. Kita memang tidak berani. Kita bukan orang yang bisa. Tapi kita mengandalkan dia. Seperti Kimball. Moody Bible Institute melatih ribuan hamba-hamba Tuhan sampai hari ini, saudara. Dimulai dari kesederhanaan Kimball. Bicara Yesus. Andalkan kuasa roh. Saudara-saudara, ini menjadi kekuatan bagi kita. Sama. Roh yang bekerja di dalam diri Moody juga kerja di dalam diri kita. Sama. Jangan minder, saudara. Buang sifat itu. Ini menjadi penghiburan bagi kita semua. Khususnya bagi orang-orang yang sudah menerjunkan diri di dalam guru-guru sekolah minggu itu. Saudara melihat anak-anak itu menjadi laskar Kristus satu hari. Tidak percuma kita menabur firman. Itu pekerjaan mulia sekali. Saudara-saudara, kalau digerakkan Tuhan menjadi guru, mengajar, silakan. Berbagian di dalam pelayanan. Mengajar Injil kepada anak-anak. Itu pekerjaan yang mulia sekali, saudara. Saudara tidak lihat hasilnya sekarang. Tapi Tuhan terus mempertumbuhkan anak-anak. Satu hari Tuhan pakai dia. Itu dari kita semua yang sudah dipakai Tuhan. Yang membuang rasa minder kita. Jangan kita pikir, saya tidak bisa apa-apa. Itu berarti kita mengecilkan Tuhan yang sudah memberi kita karunia. Mari kita fokus pikiran kita. Kristus Yesus.
Christ Jesus is our Lord, our Savior. Bukan kepada diri sendiri, tapi kepada Yesus yang sudah memberi kita karunia bagi kemuliaan Dia. Saudara, kita semua sudah dipilih oleh Tuhan menjadi satu tubuh. Bukan saja menjadi Kristen, tapi mengerjakan panggilan Dia. Semua nelayan-nelayan itu dipilih Yesus. Padahal di Galilea pasti banyak orang lebih pintar, lebih berpotensi. Tapi Yesus tidak pilih mereka. Yesus pilih orang biasa. Kita semua juga sama. Orang-orang biasa. Pertanyaannya, maukah saudara menyerahkan diri kepada Yesus? Mempunyai niat hati. Memberikan hati itu kepada Dia. Untuk melayani Dia. Berkobar hidupnya untuk Tuhan. Itu hidup yang menyenangkan Tuhan. Jika mau, Tuhan bisa memakai saudara sesuai dengan karunia yang Ia sudah berikan kepada saudara masing-masing. Paulus berkata, satu tubuh dan satu roh, satu Tuhan, satu Allah. Kiranya Allah itu memberikan anugerah. Kita boleh terus maju di dalam mengikut Tuhan dan melayani sesama. Sesuai karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Bagi kemuliaan Allah. Amin.